Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya teman-teman di Learning Journal Public Speaking pada pertemuan 15. Di pertemuan kemarin di kelas kita membahas terkait dengan teknik mengenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis ice breaking. Nah, mungkin tidak hal yang umum gitu ya, semuanya pada tahu mungkin terkait dengan ice breaking. Jadi ya sekedar hiburan gitu ya dalam sebuah seminar ataupun hal-hal yang lain juga kegiatan pasti ada ice breakingnya. Dan kalau kita tahu juga kalau ice breaking itu diperuntukkan untuk mencairkan suasana agar tidak membosankan, menjenuhkan, bahkan bikin ngantuk. Nah itu pentingnya ice breaking teman-teman. Tapi di satu sisi ice breaking juga bisa memberikan dampak psikologis pada peserta. Kenapa? Karena di situ biasanya ketika kita melaksanakan yang namanya ice breaking, mereka akan menggairahkan hasrat yang maksudnya menghilangkan rasa jenuh tadi gitu ya, menghilangkan rasa jenuh gitu, menghilangkan rasa ngantuk dan bikin mereka kembali lebih ceria dalam melaksanakan aktivitas tersebut. Nah, di sini dibagi dalam beberapa jenis-jenis ice breaking gitu ya. Jenis ice breaking di sini ada beberapa. Yang pertama ada jenis-jenis yel-yel. Nah, kalau yel-yel ini kebanyakan kalau saya dulu ya teman-teman di pramuka itu banyak banget yel-yel-yelnya. Nah, itu bisa disebut juga sebagai ice breaking di bagian jenis-jenis yel-yel. Yang kedua ada jenis-jenis tepukan. Nah, ini juga salah satu metode yang lumayan asik juga. Yang ketiga ada jenis lagu. Nah ini kayak jenis lagu-lagu kayak gini tuh ya bikin suasana lebih enjoy aja gitu tuh, tidak ngantuk gitu ya. Nah yang keempat ada jenis game. Nah ini yang biasanya bikin heboh dalam satu ice breaking kalau berbentuk dengan game. Kenapa? Karena semua peserta atau semua audiens pasti akan merasakan yang namanya kayak lebih semangat lagi. Oh ini ada gamesnya gitu tuh. Mereka akan lebih terpacu semangatnya. Lalu, kita akan bahas terkait satu persatu nih dari jenis yel-yel. Banyak biasanya yel-yel itu yang digunakan seperti yel-yel yang atau jargon-jargon pada satu organisasi atau satu kegiatan gitu ya. Nah ini juga perlu banget karena memang jenis-jenis yel-yel seperti ini tuh agar suasananya lebih hidup lagi karena semuanya pasti mengikuti gitu tuh dengan menggunakan jenis-jenis yel-yel tadi. Nah, jenis yel-yel sangat efektif dalam menyikapi aspek psikologi pada siswa didik atau audiens untuk siap mengikuti pembelajaran, terutama pada jam-jam awal pembelajaran. Yel-yel juga sangat efektif membangun kekompakan dan kerjasama antar kelompok. Yel-yel biasanya dibuat sendiri oleh individu tersebut atau memang oleh audiensnya sendiri untuk menambah semangat pada kelompok atau anggota-anggotanya. Yang kedua ada tepukan. Nah, jenis tepukan. Nah, yang tangan jenis ice breaking ini adalah jenis yang paling sering digunakan oleh para pendidik atau oleh para pembicara dalam agenda pramuka gitu ya. Tepukan dengan segala variasinya mulai dari tepuk tangan, tepuk dan lain sebagainya, tepuk-tepukan seperti itu kayak tepuk pramuka, tepuk semangat, itu banyak sekali gitu ya. Jenis-jenis tepukan yang memang menggairahkan agar suasana lebih hidup lagi. Yang ketiga itu ada jenis lagu, di mana lagu-lagu dalam pembelajaran sangat populer dalam proses pembelajaran pada zaman dulu gitu. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, nampaknya para guru di mana kini sudah mulai enggan menggunakan saran ini. Para guru zaman dulu sering memberikan lagu untuk mengalihkan atau menggairahkan siswa untuk proses pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin sekarang sudah jarang banget gitu ya yel-yel berbentuk dengan lagu tersebut. Selanjutnya ada jenis game. Game atau permainan adalah jenis ice breaking breaker yang paling membuat siswa tuh heboh. Nah tadi ini yang paling seru biasanya dalam ice breaking karena ada gamesnya di situ. Di sini ada hadiahnya juga, ada reward biasanya ketika ada game. Nah
akan siswa didik akan muncul semangat baru yang lebih saat melakukan permainan. Rasa ngantuk akan menjadi hilang, sikap apatis spontan menjadi aktif gitu ya, sehingga kondisi belajar menjadi kondusif dengan permainan. Juga dapat membangun konsentrasi anak untuk berpikir, bertindak lebih baik atau lebih efektif. Biasanya untuk jenis game ini semua siswa akan mengikuti kegiatan ini gitu. Semua siswa akan mengikuti ice breaking ini. Kenapa? Karena ini yang paling seru dan yang paling heboh. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam Learning Journal Public Speaking pertemuan yang terakhir kali ini ya. Pertemuan yang terakhir. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan, pesan-pesannya bisa kita dalami dalam bentuk wawasan sehingga kita bisa saling belajar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.